Dari ibu yang ini jelaskan tadi, sekarang kita lagi kelompok jadi dua kelompok. Yang berbagi atau kalian yang berbagi? Ibu kelompok pertama Nurhaliza, Putra dan Humairo. Kelompok kedua Nurjana, Halim Munir dan Masito. Silakan duduk berkelompok. Duduk berkelompok. Duduk. Nah, aku Nurhaliza dengan Putra sekelompok. Anak-anaknya duduk. Nah, Masito juga dengan Putra. Kelompok dua Sikoa. Humairo kelompok dua. Sudah bagi dua kelompok kan? Dan materi untuk kelompok satu. Kelompok satu catat kelompok satu. Materi kelompok satu pengertian taharah. Yang kedua macam-macam najis dan cara membersihnya. Aku namun dari belakang apa? Untuk kelompok dua, Nurjana catat ya. Pengertian dan macam-macam hadas. Kemudian macam-macam air dan yang bersuci dan cara mensucikannya. Dah, sekarang buat ringkasan di kertas lembar. Sudah itu nanti ibu suruh perwakilan kelompok satu dan kelompok dua untuk membacakannya. Sekarang buat ringkasannya. Setelah membuat ringkasan sudah. Semuanya sudah membuat ringkasan. Sudah. Kemudian kelompok satu mempresentasikannya ke depan. Perwakilan di kelompok satu silakan. Balik kak. Silakan bacakan. Taharah berasal dari bahasa Arab yang berarti atau najis macam-macam najis dan cara bersucinya. Cepat. Macam-macam najis dan cara bersucinya. Najis pertama najis apa? Yaitu najis ringan seperti air seni, bayi laki-laki yang berumur 2 tahun dan belum makan makanan. Cara bersihnya dengan memercikan pada yang terkena najis tersebut. Najis mutawasita yaitu najis pertengahan seperti darah, nanah, komar. Kotoran. Cara bersihnya adalah dengan membasuh air sampai warna, rasa dan baunya hilang. Najis mualasa yaitu najis berat seperti yang bersumber dari anjing dan babi. Cara bersihnya adalah membasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Terima kasih kelompok satu, silakan kembali lagi. Dari yang dijelaskan oleh kelompok satu tadi, yang pertama pengertian taharah. Taharah itu berasal dari bahasa Arab taharah yang berarti bersih atau bersuci. Taharah menurut istilah adalah sesuatu. Ada cara kita membersihkan dari najis atau hadas. Dan najis tadi sudah dijelaskan oleh kelompok. Najis adalah suatu benda yang kotor yang melekat pada diri atau tubuh kita, seperti kotoran ayam melekat pada pakaian kita, itu disebut najis. Mengerti? Kemudian yang dijelaskan kelompok satu tadi macam-macam najis. Yang pertama buka fafah, benar? Yang kedua mutawasitah, dan yang ketiga siapa ingat? Siapa ingat? Yang ketiga mughalazah. Dari ketiga najis ini, yang pertama najis mukhaffafah itu najis ringan seperti air kencing bayi laki-laki atau ada di
kalian yang belum berumur 2 tahun dan dia hanya memakan ASI dari ibu kalian, itu najis muka papa. Apa namanya? Najis muka papa. Bagus. Yang kedua najis mutawasitah, yaitu najis pertengahan seperti nanah. Apa lagi? Itu tidak lampu depan belakang. Terus Lampu tidak. kotoran ayam, kotoran kucing itu najis pertengahan atau mutawasitah. Cara membersihkannya ada yang tahu? Dengan membasuh 3 kali di tempat yang terkena najis itu sampai baunya hilang. Misalnya kotoran ayam, sampai bau kotoran ayam itu hilang dari pakaian kita atau tubuh kita. Nanti yang kemudian najis mughallathah atau najis berat. Najis ini bersumber dari anjing atau babi, baik itu bulunya, air liurnya. Untuk ringkasan materi dari kelompok 2, silakan perwakilan dari kelompok 2 mempresentasikan ringkasannya. Najis adalah keadaan seseorang Kalau 80 lah kau. 1000 kak. Kak, Marisa. tidak sahnya mengerjakan ibadah. ada Macam-macam hadas terbaginya di 2. Yang pertama kecil adalah buang air angin buang air tidur buang air kecil. Secara menghilangkan dengan berwudu atau hadas berarti kipas pimpin dengan mandi wajib. Alat masukkan dengan dalam air. Pertama, air mutlak atau tahir mutakhir. atau Lampunya berkedip. Tahir Saya mutakhir. memiliki 3 warna yaitu biru, putih, dan Yang merah. kedua, air kedua, Oke, mari kita tutup air dulu. makhluk, Pertama saya akan makhluk, mencoba berbicara. air musianas. mutlak. Ketiga, Yang ketiga, air Jadi nyalanya di saat aku botak. yang keempat, air keempat, air mustamal. yang kelima, Air air najis. Terima kasih kelompok 2. Silakan duduk kelompok 2. Dari penjelasan di kelompok 2, yang pertama pengertian hadas. Pengertian hadas itu adalah keadaan seseorang yang menghalangi kita beribadah seperti sholat, puasa, Saat yang keadaan kita yang dilarang untuk menjalankan ibadah seperti haid, setelah itu saya akan mencoba kemudian warna meninggal, putih. nifas bagi ibu hamil. Ada sebagiannya 2. Nah, apa itu? Siapa yang tahu? Kutip ya. Siapa tahu? Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil seperti buang angin atau kentut, buang air besar, pipis. Pipis tahu? Cara menghilangkannya dengan berwudu dan tayamum atau tayamum. Kemudian hadas besar. Si Mairo tahu hadas besar?
Masih toh? Masih toh? Nggak tahu ya. Hadas besar seperti nifas, air, keluar mani, bagi laki-laki, meninggal, tidur, dan sebagainya. Cara membersihkan dengan mandi wajib. Siapa yang tahu tentang mandi wajib? Mandi? Bagus. Kemudian ada alat suci dan macam air. Yang pertama, air mutlak atau tahir mutahir, yaitu air yang belum tercampur dengan sesuatu benda atau terkena najis seperti air terjun, air mata air, sumur, bagus, lidah. Kemudian air makruh atau air mustakmal, air yang dipanaskan pada terik matahari dan logam atau besi, seperti air yang ditampung dalam tempat yang seperti besi atau besi yang besar, kemudian dipanaskan oleh cahaya matahari, itu disebut dengan air mustiamat. Air apa namanya? Mustiamat. Kemudian air tohir gairu mutahir, seperti air kopi, air teh, air apa lagi? Air apa? Air manis. Kemudian, boleh juga. Tapi jarang melakukan itu dengan berwudu. Kemudian air dari pohon nangka dan pohon pisang. Pernah kalian mengambil air dari nangka pisang? Pernah. Untuk apa deh kalian? Cuci tangan. Cuci tangan. Itu namanya air gair tohir gair mutahir. Apa namanya? Air mutahir. Air tohir gair mutahir. Yang keempat, air mustakmal, yaitu air yang digunakan bersuci belum terkena najis, seperti air sungai. Air apa lagi? Air galon bisa untuk bersuci. Bisa. Kemudian air apa lagi? Air sumur. Sumur bisa juga. Kemudian Air bandang. kemudian air mutan najis, air yang suci tapi kurang dari 2 kulah atau terkena najis, seperti air dalam baknya atau dalam ember. Dalam ember kecil ada air di dalamnya, itu sudah masuk kotoran, misalnya kotoran cicak di dalamnya, itu air mutan najis namanya. Air apa? Mutan najis. Itulah materi kita hari ini. Ada dari kalian yang bertanya? Supaya sudah paham semuanya? Sudah. Benar. Benar, Naira? Masih tahu? Belum. Bagus. Sekarang Ibu akan menyuruh kalian untuk mengerjakan soal latihan LKS halaman 16. Kerjakan.